sehingga mempengaruhi psikologi daripada konsumen yang ada. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa ada coba ini dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu singkatnya Iya. sih. Ya. Oke, Pak Dokter, di era persaingan global, apa tantangan terbesar yang dihadapi produk lokal untuk bisa menembus pasar internasional? Sebenarnya tantangan itu dari dulu sampai sekarang itu masih seperti itu. Iya, Mungkin dari pihak pemerintah perlu ada evaluasi dan controlling terhadap persoalan-persoalan yang dialami oleh pelaku UMKM yang kemudian menghadirkan produk-produk lokal untuk tembus ke kancah internasional. Salah satunya adalah standar kualitas internasional. Standar kualitas internasional kita itu kan memang menjadi kalau istilah ekonominya ada harga, ada barang. Ya. Benar. Ada kualitas. Ya. Jadi harga itu kualitas itu menentukan harga. Harga, betul. Betul. Sehingga standar produk lokal kita itu memang harus menjadi perhatian utama untuk kemudian hadir di kancah internasional gitu. Yang kedua adalah konsistensi dalam produksi. Iya. Karena kita sekarang itu kebanyakan pelaku UMKM kita ini ya, tapi tidak semua sih. Kebanyakan itu lebih pada condong ketika agak sulit untuk kemudian memasarkan atau menembuskan ke kancah internasional, dia lebih fokus pada kancah atau area regional ini aja. Yang penting ada continue penjualan. Padahal kita ketahui bahwa salah satu cara untuk kemudian kita bisa dikenal bahwa di Indonesia ada produk ini asli Indonesia itu dengan cara yang tembus ke kancah internasional atau di pasar internasional, pasar global tentunya. Nah, ini kelemahan kita karena kita tidak sampai betul-betul menseriusi gitu. Baik dari pelaku UMKM maupun dari pihak pemerintah yang kemudian bisa sebagai jembatan bagi pelaku UMKM untuk menembuskan produk-produk lokal kita ini sampai kepada kancah internasional. Nah, salah satunya kan Coto Makassar. Coto Makassar itu sudah ada di Malaysia. Ada di Semenanjung, ada di Sabah gitu, dan lain sebagainya. Dan orang tahu karena namanya aja tuh Makassar. Tapi mungkin tentu rasa agak sedikit beda lah. Benar. Gitu. Seperti itu mungkin. Intinya ya ada harga, ada kualitas. Iya, ada harga, ada kualitas, pasti. Jadi di sini harus perannya sebagai pelaku UMKM ini harus memang betul-betul diseriusi, ya fokus dengan yang namanya kualitasnya. Jangan cuman mau menjual saja untuk mencari untung ya. Kan biasanya seperti itu. Oke, nah Pak Dokter, ini tema kita juga beririsan dengan nasionalisme nih. Menurut Tak, bagaimana kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif dapat menjadi aksi nyata mencintai tanah air? Oke, baik. Kalau berbicara tentang nasionalisme, salah satu contoh konkret itu UMKM di bidang kuliner tuh. Yang kemudian menyajikan atau mempromosikan produk-produk lokal, apalagi sampai ke kancah internasional, itu adalah salah satu bentuk atau cerminan nyata tentang nasionalisme. Karena kita berusaha untuk kemudian memamerkan, memasarkan budaya lokal kita, makanan lokal kita. Bagaimana kemudian orang-orang di luar sana mengetahui bahwa ada tuh yang disebut dengan makanan A, B, C, D, F, G yang berasal dari Indonesia. Ketika kita tidak kemudian memasarkan itu sampai di kancah internasional. Nah, salah satu bukti nasionalisme kita itu adalah itu. Memperkenalkan budaya lokal, makanan lokal, apapun itu yang lokal berasal dari Indonesia asli sampai ke kancah internasional. Karena nasionalisme itu bukan hanya bualan kata gitu, tapi aksi nyata yang kemudian berdampak langsung terhadap jiwa nasionalisme kita sebagai pelaku UMKM. Apalagi di kalangan anak muda. Betul. Paling muda tuh, kalau anak muda karena lebih kreatif dalam memasarkan produk-produk lokal. Saya anggap bahwa memasarkan produk lokal ini di kancah internasional salah satu bukti bahwa itu bentuk kecintaan kita terhadap negara kita sendiri. Gitu. Benar. Cinta produk dalam negeri. Betul sekali. Pak Dokter, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Pak Dokter ya. Tuh
lama bobo nata kuase apa iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Atas nama Direksi Angkasawan Kasawati Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya mengajak kita semua, mari kita jaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan, saling menguatkan Ibu Pertiwi demi keutuhan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Mari kobarkan semangat nasional, sukseskan program-program pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur. Merdeka! Baik, kita kembali di obrolan khusus Kita Indonesia yang membahas terkait dengan memaksimalkan potensi lewat platform digital dengan narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Alfian Rendra Anggoro KR SEMM. Iya, Pak Dokter, kita lanjut lagi ya. Oke, nah Pak Dokter, adakah contoh konkret kolaborasi seperti apa yang paling efektif? Misalnya nih, antara desainer grafis dengan pengusaha makanan atau fotografer dengan penjual kue tradisional. Oke, baik. Jadi contoh konkret yang paling efektif adalah seperti yang disebutkan tadi tentang kolaborasi desainer grafis dengan pengusaha makanan yang kemudian tentu menghasilkan kemasan yang kreatif ya.
Atau paling tidak fotografer dengan penjual kue tradisional untuk kemudian menciptakan konten-konten yang visual yang menarik untuk kemudian disajikan di media sosial tentunya kan. Sehingga dengan upaya itu bisa membuat produk itu lebih bernilai dan mudah dikenal secara luas gitu. Sehingga kita anggap bahwa kolaborasi antara kedua pelaku, sama-sama pelaku bisnis sih sebenarnya, itu bisa saling bekerja sama dalam hal penjualan produk di bidang promosi digitalnya itu tadi. Seperti itu. Oke, nah ini bagaimana cara kolaborasi ini bisa menjangkau pasar global? Apakah ada tips khusus untuk UMKM agar produknya bisa lebih go internasional? Oh ya, baik. Jadi kolaborasi itu bisa menjangkau pasar global atau internasional itu salah satunya dengan memanfaatkan yang disebut dengan e-commerce internasional. E-commerce. Ya, karena di e-commerce itu kita bisa melihat produk bahkan menjual dan lain sebagainya secara online dan menjangkau seluruh pasar yang ada di belahan bumi ini sih ceritanya seperti itu. Dan dengan itu bisa membranding branding digital yang kuat tentunya seperti itu. Tips bagi UMKM ya, UMKM itu salah satunya adalah yang tadi kita bahas pertama tentang perkuat identitas lokal gitu. Yang pertama itu perkuat identitas lokal dan manfaatkan platform digital sebagai salah satu aktualisasi atau implementasi daripada digital marketing strategi gitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang kita jual secara konvensional itu tidak cukup untuk dijual secara luasan regional, tapi harus memang sampai ke kancah internasional gitu. Kalau disambungkan lagi tentang nasionalisme juga tadi itu saya salah satunya itu gitu. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah membangun jaringan ekspor. Itu menjadi masalah bagi anak-anak muda yang kemudian berusaha atau menjadi pengusaha UMKM di bidang kuliner itu yang paling susah itu mencari jaringan ekspor. Tips yang paling mudah ya bekerja sama dengan Disperindak lah. Betul. Untuk kemudian mendapatkan akses untuk ekspor barang seperti itu ya. Itu. Tapi yang paling mudah, paling aktif mempromosikan di media sosial lah. Media sosial ya, seperti yang kita lihat saat ini kan. Oke, nah ini mengapa sih menumbuhkan nasionalisme lewat perilaku sehari-hari seperti mendukung produk kuliner lokal? Jauh lebih penting Ki daripada hanya sekedar simbolik. Ya, karena nasionalisme sejati itu seperti yang saya sebutkan tadi itu tercermin pada tindakan yang kemudian punya dampak langsung. Bukan hanya sekedar kata-kata saya ini nasionalis dan lain sebagainya. Tapi ada tindakan yang nyata kemudian yang berdampak langsung yang kemudian menghasilkan hal-hal yang positif. Seperti salah satunya adalah mendukung kuliner lokal. Karena kuliner lokal ini tujuannya adalah menggerakkan ekonomi rakyat. Seperti itu. Bagaimana? Tapi sebelum mendukung harus dari awal kembali ke diri sendiri untuk mencintai produk lokal itu sendiri. Gitu. Bagaimana bisa kita dikatakan mencintai sementara kita tidak suka dengan produk lokal? Karena anak-anak muda, apalagi Gen Z itu, Gen Z. Itu dia. Di Gen Z itu paling banyak yang fast food. Betul. Lebih suka daripada makanan-makanan lokal yang dianggap sudah terlalu sering tuh. Sudah terlalu sering. Makanya saya lebih suka yang apalagi kalau bisa dipoto, di apa dan lain sebagainya. Dicatat estetiknya gitu fotonya. Estetiknya, nilai estetiknya itu yang lebih padahal yang kita ketahui bahwa tidak kalah jauh enak tuh produk-produk lokal kan? Gitu dibanding yang fast food yang dari luar itu. Kita juga tidak bisa menaruh harapan bahwa yang dari luar itu akan menjadi makanan pokok kita. Tapi lagi-lagi kembali hanya persoalan estetika aja tuh. Seperti itu. Tapi memang kita kembali ke diri sendiri dulu untuk mencintai produk lokal gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Benar sekali Pak Dokter. Nah ini bagi generasi muda yang punya ide kreatif, apa langkah pertama yang bisa mereka lakukan untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha makanan lokal? Ya kalau untuk berkolaborasi itu langkah pertamanya adalah menawarkan ide kreatif. Karena kalau
kita lihat bahwa ide-ide itu sebenarnya banyak, tapi apa relevan idenya dengan kejadian hari ini atau tidak? Maka ide kreatif yang dimaksud ini adalah ide yang kemudian relevan dengan kejadian hari ini, gitu. Seperti desain kemasan atau strategi digital marketing. Desain kemasan itu kita kalau UMKM yang masih konvensional itu sangat terbatas dari situ. Sehingga untuk berkolaborasi anak-anak muda yang punya kemampuan di dunia grafis dan lain sebagainya itu bisa menawarkan kerjasama dalam bentuk hal label atau kemasan dan lain sebagainya. Karena kita tahu rasa tidak cukup untuk membuat orang tertarik dengan produk kita. Tapi, kayaknya harus dari fisiknya memang dilihat dari penampilan pertamanya. Begitu menggoda kah? Menggoda kah atau tidak? Karena dikatanya mulai dari warnanya juga kan, penampilannya. Kalau misalkan makanan, kalau pilih warna yang misalkan warna biru, kayaknya nggak tertarik katanya kalau warna biru ya. Itu seperti itu. Makanya itu kemampuan di dunia desain grafis anak-anak muda sekarang itu bisa menjadi langkah awal untuk berkolaborasi dengan pelaku-pelaku produk lokal. Penting sekali memang ini kalau generasi muda. Iya betul. Gitu. Jangan lupa kalau harus kolaborasi sama ini para pelaku UMKM. Tapi banyak juga tahu pelaku UMKM itu yang masih muda-muda. Pasti dia tahu juga itu bagaimana caranya supaya nilai dari produknya ini bisa di up gitu loh. Oke, Pak Dokter, menurut Pak ini apa saja kesalahan umum yang sering terjadi dalam kolaborasi digital dan bagaimana cara menghindarinya? Ya, kesalahan yang pertama itu yang sering terjadi secara umum itu adalah komunikasi. Komunikasi, komunikasi. Kenapa bisa? Terkadang kita menawarkan sesuatu kepada orang untuk berkolaborasi itu, tapi sebenarnya intinya cocok gitu, pas. Tapi cara penyampaiannya yang kurang pas gitu. Terkadang orang menganggap bahwa pandang enteng kayak ini. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ada juga pelaku UMKM yang muda, tapi tidak semua orang muda punya kemampuan desain grafis tuh. Kapang termasuk saya dulu. Saya masih muda juga tapi tidak berkecimpung di dunia itu. Sehingga saya butuh orang yang sama, yang muda, yang punya visi yang sama, tapi punya kemampuan yang lebih dari yang saya punya. Contohnya kalau saya pintar menjual tapi belum tentu pintar membuat desain untuk kemasan saya supaya lebih menarik untuk menaikkan value-nya. Seperti kita bilang tadi bahwa kesan pertama aja ini. Betul. Kalau dilihat bahwa wah menarik kayaknya nih. Itu kan secara psikologi itu mempengaruhi psikologi konsumen. Betul. Mau Kak coba ini deh kemasan pertamanya lain daripada yang lain dan lain sebagainya. Mungkin seperti betul ya. Oke. Nah, baik, sebelum kita lanjut lagi nih Pak Dokter, kita dengarkan dulu yang berikut ini ya.
Hari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Oke, kita masih bersama di obrolan khusus Kita Indonesia, masih membahas dengan memaksimalkan potensi lewat platform digital. Oke, Pak Dokter, lanjut lagi kita untuk siang hari ini ya. Oke, adakah harapan tak ini Pak Dokter untuk masa depan kuliner lokal di Indonesia agar bisa bersaing di kancah global? Ya, pasti ada harapan lah. Harapannya itu kuliner lokal kita itu di Indonesia harus semakin inovatif. Oke. Tapi seinovatifnya itu tidak boleh kehilangan identitas lokalnya. Oh, jadi tetap ada Tetap identitas lokal gitu ya? Karena kalau inovatif atau inovasi yang kemudian dihadirkan tapi menghilangkan identitas lokal itu kan kali nol gitu. Jadi apa yang mau kita sajikan? Betul. Apa gitu. Makanya itu tadi berinovasi tapi tanpa kehilangan identitas lokal. Dan produk-produk lokal kemudian itu harus di branding, dipasarkan dengan pemanfaatan digitalisasi. Iya. Nah, itu paling penting itu. Dan pelaku UMKM-nya itu harus membranding produknya itu sekuat-kuatnya gitu. Karena kalau bukan dia siapa lagi gitu. Betul. Jadi seperti itu. Karena harapannya itu dengan cara atau strategi seperti itu yang diterapkan bisa mampu untuk kemudian bersaing dan menjadi ikon budaya di kancah global. Seperti itu. Mungkin harapan saya seperti itu sih. Oke. Pak Dokter, pesan terutama bagi para pelaku UMKM dan kreator muda seperti apa pesan tak ini Pak Dokter? Nah, yang pertama itu pesannya adalah terus berkreasi untuk melahirkan yang disebut dengan produk inovasi. Nah, tapi dengan catatan yang tadi kita sebut tidak kehilangan identitas lokalnya. Yang kedua adalah pemanfaatan secara maksimal digitalisasi dalam hal membranding produk lokal kita sampai ke kancah internasional. Dan tak kalah penting itu adalah jaga kualitas produknya. Jadi kualitas produk itu kan penentu apakah produk kita itu bisa berlama-lama tuh istilahnya di tempat luar atau tidak. Gitu. Iya, dia tetap bertahan kah? Ya, bertahan kah, continue kah, sustainable atau dan sebagainya. Karena bisa saja kita tembus produk kita sampai ke kancah internasional, tapi kalau orang coba kualitasnya di low, tidak high quality, wah, orang juga berpikir untuk sementara aja. Sudahlah, tidak enak, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Gitu. Betul. Ekspektasi dan harapan-harapannya tidak sesuai dengan realitanya. Dan yang paling penting yang kita sebut tadi tentang kolaborasi. Jadi UMKM kita itu harus berkolaborasi, lintas generasi gitu. Bahkan lintas generasi agar bisa berupaya untuk menaikkan produk-produk kita di pasar kancah internasional. Gitu. Seperti itu sih menurut saya. Oke, nah Pak Dokter, terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah wawasan untuk para pendengar kita yang tentunya luar biasa sekali ini. Oke, dan semoga aja untuk para anak-anak muda ini bisa berkolaborasi dengan para pelaku UMKM ya untuk menaikkan lagi yang namanya produk lokal, mencintai namanya produk lokal kita ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya Pak Dokter ya. Oke, sekali lagi semoga bisa memberikan manfaat untuk saat ini yang mendengarkan terus Pro 4 RRI Makassar. Pak Dokter selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Oke, sampai jumpa Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sol la dua. Katuanmu na katuanmu ina lendu ya sisalana tanglasi elena tula dio kalemu. Abarang kaina untan mun kaloro tae tu kasih yang